Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Inosaji. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Saat itu Hachiken udah menghadapi ulangan. Saatnya dibagikan hasilnya. Dia kurang yakin nilainya bakalan bagus. Pas dibagikan semua orang pada dapat nilai 100. Beda sama Hachiken yang 90 rata dalam semua pelajaran. Jadi dia peringkat pertama, tapi dia kurang puas karena kagak ada nilai 100-nya. Setelah itu di klub berkuda, Hachiken merasa pada pegal semua karena belum terbiasa nunggangin kuda. Di situ terdapat si Nishikawa yang bawa traktor. Pakai traktor gak harus pakai SIM, jadi dia bebas. Alhasil si Hachiken ikut dan membawa jerami yang ada di sana. Nakajima memberitahu kalau di kawasan itu apapun ada. Kalau semisal ada yang dibutuhkan bisa ngomong, pasti dikabulin. Pulangnya si Nishikawa bercerita tentang keinginan dia nanti yang membuat si Hachiken iri. Tapi Hachiken kagak merasa senang gitu, padahal dia dapat peringkat pertama. Besoknya ada kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Nampak pada lemas semua, tapi ketika tahu ada kambing gulingnya, mereka bersemangat. Langsung aja mereka semua kerja bakti. Dah, di sana ada boneka santet gitu. Dan ada kayak tangan gitu. Hachiken langsung menariknya yang ternyata cuma patung doang. Lalu di pinggirnya terdapat open manual gitu. Si Hachiken mencari tahu tentang yang ia lihat. Benar saja itu open yang bisa bikin berbagai makanan, salah satunya pizza. Lantas ketika Hachiken ngomong pizza, yang ada di sekitarnya langsung mendekatinya. Mereka belum pernah makan pizza, mau pesan pun kagak bisa. Banyak kendala, beda dengan di kota. Hachiken menyuruh mereka buat bikin aja. Mereka semua terdiam dan bakal menyerahkan semuanya ke si Hachiken. Dan mereka juga bakalan bantu-bantu. Awalnya dia kagak mau. Tapi ketika melihat si Mikage mau juga, dia bakalan coba buat. Hachiken mulai membaca bahan dan alatnya apa aja. Nampak susah banget, terlebih dia membutuhkan uang yang tidak sedikit. Satu sekolah auto ngomongin si Hachiken yang mau membuat pizza. Terus Hachiken masih baca-baca, sedangkan temennya udah kagak sabar dengan itu. Tapi Hachiken merasa dia kagak mampu, uang dia kagak cukup. Tapi Nishikawa bakalan bantu dalam sayurannya. Kalau masalah tepung ada di gudang sekolah. Alhasil besoknya dia ngambil beberapa kilo. Terus bahan selanjutnya yang dia butuhkan adalah keju. Nah di situ kagak memproduksi keju ternyata, tapi di sekolahan tersebut ada tempat pembuatannya. Alhasil Hachiken dapat petunjuk ke ruangannya si Nakajima. Pas ditelusuri ternyata dia punya ruangan rahasia, yang mana isinya keju semua. Dia memanfaatkan fasilitas sekolah buat sumber penghasilannya. Tempat itu baru beberapa orang aja yang tahu, jadi mereka minta sedikit. Pulangnya Hachiken masih memikirkan yang kurangnya, yaitu opennya, apakah bisa dipakai atau enggak. Di sisi lain mantan wali murid si Hachiken bakalan ke situ. Sedangkan Hachiken cepat-cepat buat ke tempat opennya. Di sana udah ada si Mikage yang lagi bersih-bersih. Nampak opennya itu ada yang rusak. Mau nggak mau harus minta tolong ke kelas 3. Dan sisa-sisa macam sendok terus kayu dibantu kelas 3. Malamnya si Hachiken ketiduran karena kecapean. Tokiwa yang mau belajar matematika pun balik lagi. Besok mereka bakalan pesta pizza, tinggal dagingnya aja nih yang belum. Besoknya si Hachiken menemui kakaknya si Inada. Dia bakalan memberikan beberapa daging sama dia. Nampak ada si Butadon yang lagi ditimbang. Cowok tersebut nanya apakah dia mampu makan daging si Butadon yang kecil begitu. Soalnya daging yang dia berikan itu juga dulunya sama kayak Butadon. Hachiken masih kagak tahu mau jawab apaan. Ketika dia coba dagingnya ternyata sangat enak. Singkat cerita mereka semua udah pada kumpul. Entah kenapa yang datang jadi banyak banget. Guru-guru pun pada datang, bahkan wali muridnya si Hachiken udah ada di situ. Langsung aja si Hachiken mencoba membuatnya walaupun sayurannya sempat telat. Ketika ditunggu lama akhirnya matang. Pas dicobain nampak dia langsung tertawa sendiri. Yang lainnya pun mulai mencoba dan hasilnya ikut tertawa juga. Karena rasanya yang begitu enak, auto pesta pizza di situ. Hachiken merasa tenang, misinya udah selesai.
Pas mau minum bareng Mikage, teman-temannya pada datang. Wali muridnya merasa kalau si Hachiken ini ada perubahan setelah pindah ke sini. Beda dengan waktu SMP, yang kagak mau melakukan hal lain. Mungkin ini bakalan dipantau terus karena masih sedikit perubahannya. Sesudahnya mereka bersih-bersih. Singkat cerita, Hachiken kini makin mahir berkuda, cuma masih belum bisa dekat dengan kuda tersebut. Mereka mau ke suatu tempat, nah di sana terdapat buletan gitu, entah apaan. Jadinya si Hachiken cerita sama teman-teman yang lainnya. Mereka langsung heboh dengan cerita tersebut. Hachiken enggak tahu maksud mereka apaan. Di sisi lain sini si Kawa dapat kabar kalau ada sesuatu di area 51. Ternyata benar adanya keanehan dan akan muncul kisaran jam 9. Dia bakalan melihatnya ke sana. Nishikawa bakalan keluar dari asrama diam-diam. Tokiwa, Komaba, dan yang lainnya pengen pada ikut juga. Inada juga mau ikut karena penasaran. Mereka bakalan menyusun rencananya jam itu juga. Mereka bakalan menggunakan pintu darurat buat keluar. Setelah itu ngumpulin HP terlebih dahulu. Dan Nishikawa memberitahu rencananya kepada si Inada. Harusnya habis itu mereka belajar, tapi mereka masih memikirkan hal tersebut. Sampai lupa HP mereka udah dikumpulkan. Beppu ternyata menahan HP si Hachiken dan menukarnya dengan HP palsu. Jadi aman, Hachiken juga yang kena. Terus masalah absen mereka bakalan mengandalkan si Beppu. Karena dia kagak mau ikut melihat kondisi badannya yang seperti itu. Sebagai gantinya Hachiken lah yang ikut. Setelah itu mereka mulai beraksi. Sebelumnya mereka mau lewat pintu darurat langsung. Tapi karena harus melewati kamar penjaga, mereka muter dan masuk ke WC pria. Sementara si Inada udah nungguin mereka di luar. Di sana mereka pas masuk ketahuan sama seseorang. Cuma masih aman. Nah pas keluar di situ terdapat CCTV. Mereka baru tahu kalau dipasang CCTV. Untungnya si Beppu datang membawa adonan pizza. Dan udah mahir juga dia memutar adonan. Langsung aja dia lempar adonannya ke CCTV-nya. Berbarengan dengan guru yang mengetahui kalau kamar si Hachiken kagak ada siapa-siapa. Mereka langsung pada kabur dan si Inada udah balik lagi. Dia cuma memberikan si Nishikawa makanan doang. Ketika mereka masuk hutan, masalah pun terjadi. Dimulai dari Tokiwa yang celananya tersangkut jadi kagak bisa meneruskan perjalanan. Terus ada maling pula yang lagi malingin stroberi. Untungnya mereka bisa mengatasinya, tapi Aikawa dibawa sama mereka. Terus yang terakhir mereka harus melewati penjaga yang ada di sana. Karena Komaba punya skill baseball, dia tembakin bolanya ke atas. Biar anjingnya mengikuti bola tersebut. Dia bakalan jaga di situ. Sementara kini tinggal berdua lagi. Ketika udah di tempat, jamnya udah jam 9 lewat. Tak lama ada yang datang sebuah cahaya yang sangat terang dan angin yang sangat kencang. Yang ternyata itu cuma sebuah alat buat panen padi doang. Mereka cuma mau melihat begituan. Nampak besar banget. Si Hachiken pun memotonya. Setelah itu mereka berdua pulang sambil makan roti. Disusul dengan yang lainnya. Bentar lagi mereka bakalan liburan musim panas. Ini berasa cepat buat si Hachiken. Besoknya mereka dihukum buat bersih-bersih kamar mandi. Untungnya mereka menghajar maling, jadi hukuman mereka 1 hari doang. Pas keluar mereka penasaran dengan bentuk kendaraan tersebut. Akhirnya si Hachiken memperlihatkannya. Nah penjaganya melihat Hachiken jam segini pegang HP. Alhasil dia dihukum lagi dah. Sementara Inada semalam cuma melihat sebentar doang. Dia penasaran dengan bentuk sama harganya. Dia bakalan beli minggu depan. Singkat cerita seperti biasa si Hachiken menengok si Butadon yang kini makin gede aja. Dia mengurus si Butadon dengan baik. Bentar lagi bakalan masuk liburan musim panas. Tadinya dia mau ngurus kuda sama Butadon aja. Cuma sekolahan bakalan ditutup dan hewan peliharaan bakalan diurus sama kakak kelas yang dekat rumahnya. Di situ si Hachiken kagak mau pulang. Kebetulan si Mikage ngajakin buat ke rumahnya. Soalnya emaknya bakalan pergi jadi Hachiken kerja paruh waktu di sana. Alhasil dia mau. Besoknya dia berangkat menggunakan mobil kakeknya si Mikage yang nampak barbar banget. Sesampainya di sana ada bapaknya yang nampak galak. Dan juga bertemu dengan uyutnya yang udah 100 tahunan umurnya. Setelahnya mereka makan-makan terlebih dahulu. Emaknya Mikage minta nomor telepon rumahnya si Hachiken. Dia mau ngabarin emaknya, tapi Hachiken udah ngabarin duluan katanya. Pas mau tidur ternyata dia belum ngabarin. Mau ngabarin pun tidak ada sinyal di sana.
Besoknya emaknya sama bapaknya pergi ke rumah sakit. Jadi di situ si Hachiken lah yang menggantikannya. Dia masih aja mencari-cari sinyal. Terus hari itu ada yang mau melihat-lihat kuda yang bagus buat dibeli. Orang tersebut kaget si Mikage membawa seorang pria. Dan juga mereka berdua ngomongin masa depan Mikage yang bakalan jadi penerus dari bisnis keluarganya. Nampak dia kurang senang gitu mendengarnya. Pas lagi bersihin tempat kuda, si Hachiken masih aja mencari sinyal. Hingga Mikage tahu kalau Hachiken belum ngabarin keluarganya. Dia nyaranin buat ke rumah si Komaba yang lebih tinggi tempatnya. Rumahnya tak jauh dari situ. Setengah 5 si Hachiken dapat istirahat sampai setengah 6. Dia pakailah buat nyari sinyal. Ketika dia cari-cari udah setengah 6 belum ketemu. Pas mau pulang dia menemukan tempatnya, namun bukan itu ternyata. Itu rumah yang udah hancur. Tak lama si Komaba datang, Hachiken lagi nyari sinyal. Ketika diangkat sama si Komaba, sinyalnya langsung ada. Dan juga dia telat buat kembali bekerja. Komaba marah karena mereka bakalan mencemaskannya. Jadinya dia dibawa ke rumahnya si Komaba. Nanti dia bisa menelpon si Mikage. Dan benar aja, Mikage dan kakeknya mencemaskannya. Di situ terdapat adik kembarnya si Komaba. Mereka berdua lagi membantu emaknya juga di sana, yang lagi ngurusin sapi. Terlihat emaknya itu bekerja seorang diri mengurus puluhan sapi. Hachiken bakalan membantu dulu, lalu si Komaba memberitahu kalau Inada malah lebih banyak dan gede tempatnya. Hachiken bisa melihat nanti ke sana. Dia ngomong kenapa si Komaba itu terus bekerja seperti itu, padahal kagak digaji. Terus dia membawa si Hachiken ke tempat latihan baseballnya. Dia memberitahu di sana dia masih bertekad buat fokus sama baseball dan beternak, di mana dia nanti bisa ikutan kejuaraan-kejuaraan sampai tingkat nasional. Terus dia bisa memperluas tempatnya dan mencari karyawan biar emaknya bisa istirahat. Cuma di situ si Hachiken iri dengan impian si Komaba yang begitu kejauhan. Sesudahnya si Mikage ke situ sama kakeknya. Kebetulan beliau membawa rusa yang kagak sengaja ketabrak. Dia bakal membagi dua. Si kakek nyuruh si Hachiken untuk mencoba memotongnya. Setelah semuanya udah disiapin, dia masih ragu-ragu dan mengingat-ingat kejadian sama si Butadon. Intinya dia masih kasihan membunuh hewan-hewan. Alhasil tak lama, dia memberanikan diri mulai memotong. Dengan bantuan arahan dari si kakek hingga akhirnya berhasil. Kini Hachiken ada perubahan. Setelah itu mereka makan bersama terlebih dahulu menunya rusa yang tadi. Ketika dia makan dagingnya, si Hachiken merasa berasa bau-bau sebelum dan sesudah dimasak. Dilanjutkan dengan pulang. Mikage merasa si Hachiken mulai ada perubahan. Terus juga mengenai kejadian sore, Mikage sama keluarganya khawatir. Apalagi si Komaba. Dia pernah kehilangan bapaknya gara-gara kerja keras. Kini emaknya juga kerja sendiri. Jadi dia marah-marah tadi sama si Hachiken. Suasana malam itu sangat indah mendukung untuk Hachiken lebih dekat dengan si Mikage. Namun sayang tiba-tiba aja ada beruang menabrak mobil si kakek. Jadi keganggu dah. Singkat cerita emaknya si Mikage udah pulang lagi. Tapi bapaknya masih dirawat di rumah sakit. Hachiken yang baru beres kerja disuruh makan terlebih dahulu. Sambil menonton acara baseball. Emaknya itu ngajak si Hachiken ke suatu tempat. Akhirnya Hachiken memilih buat ke tempatnya si Inada. Sesampainya di sana nampak gede banget dan luas tempatnya. Mereka langsung dihadapkan sama bapaknya si Inada. Karena di situ banyak sinyal, si Hachiken menerima banyak pesan dari ibunya. Lalu dia mau masuk ke satu ruangan tapi dilempar sama Inada. Karena harus steril dulu kalau mau masuk. Pas masuk ternyata itu tempat pemerahan gitu tapi udah otomatis. Sesudahnya keluar, kebetulan emaknya Inada juga muncul. Hachiken kira itu kakaknya, padahal emaknya. Di situ mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ke masa depan si Inada yang akan melanjutkan bisnis orang tuanya. Sebenarnya dia sekarang kerja di situ pun karena dia suka uang. Kemungkinan dia nantinya bakalan mengembangkan kembali bisnis orang tuanya itu. Setelah itu Hachiken mendekati si Mikage yang dari tadi diem setelah ngomongin tentang masa depan. Di situ entah kenapa si Hachiken disebut kuda sama si Mikage. Tak lama ada sapi yang baru lahiran. Karena Hachiken belum pernah lihat, dia tertarik. Pas sampai sana anaknya itu dikeluarkan menggunakan tali. Hachiken cuma bisa ikut-ikutan sampai akhirnya keluar.
Tapi sapinya kritis banget, harus menggunakan pertolongan pertama dulu, barulah dia mulai bernapas lagi. Ini bukan membuat si Hachiken terharu, malah jijik melihatnya dan kejam juga. Sapi yang tadi bakalan dipisahkan sama induknya. Punyanya si Mikage juga kayak gitu, tapi si Hachiken malah bingung. Terus Inada ngambil susu pertamanya buat anaknya tadi. Sesampainya di sana si Hachiken pengen nyobain ngasih susunya. Cuma si sapi kagak mau. Inada langsung memberitahu caranya yang emang sedikit harus dipaksa. Karena belum tahu kalau itu susu. Hachiken masih belum mengerti sistem-sistem para peternak itu seperti apa. Dia masih kebingungan. Singkat cerita Hachiken ngobrol berdua dengan si Mikage. Yang berujung ke cita-cita si Mikage sebenarnya. Mikage inginnya jadi jago berkuda aja. Tapi dia kagak bisa ngomong ke keluarganya. Padahal dia punya hak buat mewujudkan impiannya itu. Tak lama bapaknya datang lalu membawa mereka pulang. Sebentar lagi liburan musim panas bakalan usai. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.